Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan. Yang pertama Muhammad Alfiana, yang kedua Muhammad Tufal Putra, yaitu saya, dan ketiga Tiara Nola Anggraini. Bab pertama akan dibacakan oleh Tiara. Bab pertama, apa itu manajemen sumber daya manusia? Proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi kompensasi karyawan dan memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan keselamatan, dan keadilan kekhawatiran. Oleh karena itu, topik yang akan kita diskusikan harus memberi Anda konsep dan teknik yang dibutuhkan setiap manajer untuk melakukan aspek orang atau personal dari pengelolaan. 5 fungsi dasar yang melakukan pengelolaan manajemen sumber daya manusia adalah: yang pertama, perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan standar, mengembangkan aturan dan prosedur, mengembangkan rencana dan perkiraan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu memberi setiap bawahan tugas tertentu, mendirikan departemen, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membangun saluran otoritas dan komunikasi, mengkoordinasikan pekerjaan bawahan. Yang ketiga, kepegawaian, menentukan jenis orang yang harus dipekerjakan, merekrut prospek karyawan aktif, memilih karyawan, menetapkan standar kinerja, kompensasi duduk karyawan, mengevaluasi kinerja karyawan, konseling, pelatihan, dan mengembangkan karyawan. Yang keempat, terkemuka, membuat orang lain menyelesaikan pekerjaan, menjaga moral, memotivasi bawahan. Yang kelima, mengontrol, menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas atau tingkatan. Yang keenam, mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, konsep yang dibutuhkan setiap manajer untuk melakukan aspek orang atau personal dari pengelolaan adalah: pertama, melakukan analisis pekerjaan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja. Yang ketiga, memilih kandidat pekerja. Yang keempat, orientasi dan pelatihan karyawan baru. Yang kelima, mengelola upah dan gaji. Yang keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Yang ketujuh, menilai kinerja. Yang kedelapan, komunikasi wawancara, konseling, pendisiplinan. Yang kesembilan, melatih karyawan dan mengembangkan manajer. Yang ke-10, membangun hubungan dan ketertiban karyawan. Dan apa saja yang harus diketahui seorang manajer? Yaitu, pertama, kesempatan yang sama dan tindakan afirmatif. Yang kedua, kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang ketiga, menangani keluhan dan hubungan kerja. Manajer staf umumnya menjalankan departemen yang bersifat menasihati atau mendukung, seperti pembelian dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia biasanya adalah manajer staf. Mereka membantu dan membeli saran manajer di bidang-bidang seperti perekrutan dan kompensasi. Departemen sumber daya manusia dalam organisasi kecil, manajer ini dapat melaksanakan semua tugas personalia ini tanpa bersaudara. Tetapi seiring pertumbuhan organisasi, manajer ini biasanya membutuhkan bantuan, keahlian, pengetahuan yang disosialisasikan dan saran dari staf sumber daya manusia yang terpisah. Di perusahaan yang lebih besar, Departemen Sumber Daya Manusia memberikan bantuan khusus tersebut. Contoh tugas pekerjaan antara lain: perekrutan, yaitu pertahankan kontak dalam komunitas dan mungkin ekstensi perjalanan untuk mencari pelamar kerja yang memenuhi syarat. Yang kedua, perwakilan kesempatan kerja yang sama atau IIO, atau tindakan afirmatif koordinator. Selidiki dan selesaikan keluhan IIO, periksa organisasi praktik
untuk potensi pelanggaran, serta menyusun dan menyerahkan laporan IIO. Yang ketiga, analisis pekerjaan, yaitu kumpulkan dan periksa informasi rinci tentang tugas pekerjaan untuk uraikan deskripsi pekerjaan. Yang keempat, manajer kompensasi, yaitu mengembangkan rencana kompensasi dan menangani program tunjangan karyawan. Yang kelima, spesialis pelatihan, yaitu merencanakan, mengatur, dan mengarahkan kegiatan pelatihan. Spesialis hubungan kebutuhan, memberi nasihat kepada manajemen tentang semua aspek serikat pekerja hubungan manajemen. Tren membentuk manajemen sumber daya manusia. Bekerja sama dengan manajer sumber daya manusia telah lama membantu pengusaha mempekerjakan dan memecat karyawan, mengelola tunjangan, dan melakukan penilaian juga. Namun tren yang terjadi di lingkungan manajemen sumber daya manusia yang mengubah cara pengusaha mendapatkan manajemen sumber daya manusia mereka tugas selesai. Tren ini termasuk tren tenaga kerja, tren cara orang bekerja, tren teknologi dan globalisasi, dan tren ekonomi. Rencana sumber daya dalam istilah yang terukur, seperti laba atau investasi. Untuk menciptakan rencana strategis, manajer sumber daya manusia harus memahami perencanaan strategis, pemasaran, produksi, dan keuangan. Ketika perusahaan bergabung dalam berekspansi ke luar negeri, mereka harus mampu merumuskan dan mengimplementasikan perubahan organisasi berskala besar, mendorong keterlibatan karyawan, dan mendesain ulang struktur organisasi dan proses kerja. Manajer harus dapat menunjukkan kepemimpinan dan navigasi, kemampuan untuk mengarahkan dan mengkontribusi pada inisiatif dan proses di dalam organisasi. Praktek etis, kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai inti, integritas, dan akuntabilitas di seluruh praktek organisasi dan bisnis. Ketajaman bisnis, kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi yang untuk berkontribusi pada rencana strategis organisasi. Manajemen hubungan, kemampuan untuk mengelola interaksi untuk memberikan layanan wakil dan untuk mendukung organisasi. Konsultasi kemampuan, untuk memberikan panduan kepada pemangku kepentingan organisasi. Evaluasi kritis, kemampuan untuk menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dan rekomendasi bisnis. Efektivitas global dan budaya, kemampuan untuk menilai dan mempertimbangkan perspektif, kepentingan, dan latar belakang semua pihak. Komunikasi, kemampuan untuk bertukar informasi secara efektif dengan pemangku kepentingan. Sekarang bab 2. Judul 7. Membentuk Komisi Kesempatan Kerja yang Setara atau disebut dengan IIOC untuk mengelola dan menegakkan undang-undang hak sipil di tempat kerja. Terdiri dari 5 anggota yang ditunjukkan oleh Presiden dengan saran dan persetujuan dari Senat. Setiap anggota menjabat selama 5 tahun dalam penggunaan populer IIOC, juga termasuk ribuan staf yang dimiliki IIOC di seluruh Amerika Serikat. Mereka menerima dan menyelidiki keluhan diskriminasi, pekerjaan, dan individu yang dirugikan. Ketika IIOC menemukan alasan yang masuk akal bahwa tuduhan tersebut dapat dibenarkan, ia mencoba melalui konsilasi untuk mencapai kesepakatan. Jika gagal, dapat dibawa ke pengadilan. NSIIOC dapat mengajukan tuntutan diskriminasi atas nama individu yang dirugikan, atau individu dapat mengajukan atas nama mereka sendiri, dan kami akan membahas prosedur IIOC nanti di bab ini. Bagi pengusaha, GRIS menetapkan 5 prinsip ini.
Yang pertama, tes atau praktik seleksi lainnya harus terkait dengan pekerjaan. Dan beban pembuktiannya adalah pada majikan. Yang kedua, niat pemberi kerja untuk tidak melakukan diskriminasi tidak relevan. Yang ketiga, jika suatu praktek adil dalam bentuk tetapi diskriminatif dalam pelaksanaannya, pengadilan tidak akan menjunjung tinggi itu. Yang keempat, keperluan bisnis adalah pembelaan terhadap setiap program yang ada yang merugikan dampak. Pengadilan tidak mendefinisikan kebutuhan bisnis. Yang kelima, judul 7, tidak melarang pengujian, namun tes harus terkait dengan pekerjaan atau valid dalam bahwa kinerja dalam ujian harus berhubungan dengan kinerja di tempat kerja. Undang-Undang Non-Diskriminasi Informasi Genetik 2008 melarang diskriminasi oleh perusahaan asuransi kesehatan dan memberi kerja pada informasi genetik orang. Secara khusus itu, melarang penggunaan informasi genetik dalam pekerjaan, melarang asosiasi yang disengaja posisi informasi genetik tentang pelamar dan karyawan, dan memberlakukan persyaratan kerahasiaan yang ketat. IIOC memberlakukan undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan usia, kecacatan, upah atau kompensasi yang sama, informasi genetik, asal negara, kehamilan, ras warna kulit, agama, pembalasan dendam, jenis kelamin, dan pelecehan seksual. IIOC juga telah mengadakan bahwa diskriminasi terhadap seseorang karena orang tersebut adalah transgender. Lanjut. Conditioning Training Needs Analysis melaksanakan pelatihan karyawan yang membutuhkan analisis. Yang pertama yaitu Current Training Needs Analysis. Kebanyakan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan performa karyawan, walaupun kebanyakan pelatihan ditujukan kepada karyawan baru dan kepada karyawan yang kurang dalam pencapaian kerjanya. Yang kedua, Task Analysis for Analyzing New Employees Training Needs. Pelatihan yang ditujukan kepada lower level worker yang tidak membutuhkan pengalaman apa-apa. Yang ketiga itu can do, won't do. Memberi penyuluhan tentang apa yang tidak boleh dan tidak semestinya dikerjakan oleh para karyawan. Contohnya, untuk meningkatkan atau mendapatkan karyawan yang performa baik, karyawan perlu tahu apa saja standar yang diberikan perusahaan dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para karyawan dalam memenuhi standar target perusahaan tersebut. Lanjut. Designing the training program. Dalam penyelenggaraan pelatihan bagi karyawannya, manajer perlu memperhatikan apa-apa saja yang dibutuhkan agar materi dan tujuan dari diselenggarakannya pelatihan dapat tercapai, yaitu setting learning objective, penjabaran secara general, parameter kesuksesan bagi karyawan-karyawan yang telah mengikuti pelatihan. Yang kedua, creating a motivational learning environment, agar materi yang ingin disampaikan bisa dicerna dengan baik. Tidak hanya membutuhkan kemampuan dari dalam diri karyawan masing-masing, namun juga dibutuhkan adanya dorongan dari manajer untuk meyakinkan para karyawan bahwa mereka mampu untuk mengerjakan pekerjaannya. Yang ketiga, make the learning meaningful, buat para karyawan mengerti mengapa mereka harus mempelajari materi-materi yang telah disampaikan. Contohnya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh khayalak umum. Yang keempat yaitu ensure transfer of learning to the job. Pastikan para karyawan telah mengerti materi yang telah disampaikan pada saat pelatihan. Contohnya dengan memberikan reward pada karyawan yang menggunakan skill-skill baru yang telah mereka pelajari agar mendorong karyawan lain untuk mempelajari materi pelatihan-pelatihan selanjutnya. Next. Implementing the training program. Implementasi program training. On the job training artinya membuat karyawan mempelajari materi yang ingin disampaikan oleh manajernya dengan cara learning by doing. Informasi learning, mempelajari hal-hal terkait dengan pekerjaan dengan karyawan lainnya, dipercayai lebih mudah untuk dicerna karena menggunakan bahasa yang lebih informal dengan pendekatan yang dilakukan oleh orang
yang bukan atasannya, sehingga tidak ada kecanggungan dalam bertanya mengenai pekerjaan apabila ada yang tidak dimengerti. Yang ketiga itu video conferencing, melibatkan aplikasi-aplikasi online dalam pelatihan yang akan diberikan, contohnya pelatihan melalui platform. Next. Organizational change program. Ketika menghadapi sebuah tantangan, baik secara ekonomi atau menghadapi kompetitor, manajer menggunakan program ini dengan tujuan untuk mengganti strategi perusahaan, struktur, teknologi yang dimiliki sehingga penambahan skill dari karyawannya. Seringkali perubahan struktur organisasi ini memicu resistensi dari karyawan. Contohnya, para karyawan yang bekerja tidak efektif lagi, yang dimana hal tersebut akan sangat berdampak bagi perusahaan. Apapun program pelatihan yang dijalani, sangat penting untuk mengevaluasi kembali program pelatihan yang telah diselenggarakan dengan menggunakan parameter dari perilaku dan hasil dari pelatihan tersebut. Next. Bab keempat, yaitu Establishing Strategic Pay Plans. Dalam menciptakan rencana pembayaran, sebelumnya manajer harus mengerti ketentuan dasar faktor-faktor penentu upah minimal, kompensasi untuk karyawan termasuk financial payments, upah, dan indirect financial statements atau berupa asuransi kesehatan di Indonesia. Hal ini dimuat dalam UU Ketenagakerjaan mengenai upah dan kewajiban. Perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam program pemerintahan yaitu BPJS. Karyawan memiliki dua pendekatan dalam mengatur upahnya, yaitu dilihat dari upah rata-rata pekerja yang memiliki jabatan yang sama dan upah yang dilihat dari performa kerjanya di perusahaan. Banyak perusahaan yang lebih kecil menggunakan pendekatan market-based metode pay plans based on job evolution lebih populer di perusahaan-perusahaan besar yang bertujuan agar para karyawannya lebih menghargai pekerjaannya. Pricing, managerial, dan professional jobs yang membutuhkan keahlian-keahlian khusus di mana tidak semua calon karyawan memiliki kekuasaan tersendiri. Biasanya gaji untuk para manajer terdiri dari gaji pokok, insentif jangka pendek, insentif jangka panjang, hingga keuntungan eksklusif seperti mendapatkan voucher-voucher dari tenan yang dimiliki perusahaan tempat di mana ia bekerja. Next. Terima kasih. Bab 5 akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu personal training and recruiting. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja dan tujuannya. Perencanaan tenaga kerja atau pekerjaan atau personel adalah proses memutuskan posisi apa yang harus diisi oleh perusahaan dan bagaimana mengisinya. Tujuan dilakukannya perencanaan tenaga kerja adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Yang kedua, perencanaan personalia. Perencanaan personalia adalah langkah pertama dalam proses perekrutan seleksi. Di dalamnya terdapat serangkaian proses yang dilakukan dalam perekrutan karyawan yang diantaranya yang pertama menentukan posisi yang akan direncanakan dan memprediksikan personel. Yang kedua, mencari calon karyawan yang sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan dengan melakukan perekrutan secara internal dan eksternal. Yang ketiga, meminta para pelamar untuk mengisi formulir aplikasi yang sudah disediakan dan mengikuti wawancara penyaringan pertama. Yang keempat, menggunakan teknis seleksi seperti ujian dengan cara melakukan pemeriksaan latar belakang para pelamar agar mendapat kandidat yang berpotensi. Yang kelima, memutuskan siapa yang layak setelah supervisor atau atasan melakukan interview kepada kandidat. Mengapa perekrutan yang efektif itu penting? Rekrutan karyawan berarti menemukan atau menarik pelamar untuk posisi terbuka yang tersedia. Memahami mengapa efektif perekrutan itu penting. Tanpa kandidat yang cukup, pemberi kerja tidak dapat menyaring kandidat secara efektif atau dapat mempekerjakan yang terbaik. Cara perekrutan karyawan. Cara perekrutan bisa melalui internet seperti LinkedIn, Jobstreet, Urban Hire 2, dan lain-lain. Agen periklanan dan tenaga kerja, pekerja sementara, outsourcing, perekrut eksekutif, dan perekrutan melalui perguruan tinggi. Rencana tenaga kerja. Rencana tenaga kerja mempengaruhi keterlibatan karyawan. Misalnya, rencana untuk mengembangkan dan mempertahankan karyawan dan mempromosikan dari dalam cenderung mendorong keterlibatan. Bab 6,
employee testing and selection. Yang pertama, proses pemilihan karyawan. Proses pemilihan karyawan adalah hal yang krusial. Kinerja atasan juga tergantung pada kinerja bawahannya. Terlebih lagi, proses perekrutan itu perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal dan juga memiliki resiko. Dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil tes, manajer perlu memahami beberapa konsep pengujian dasar. Di antaranya ada kemampuan rehabilitas yang mengacu pada yang kedua, dasar pengujian dan pemilihan karyawan. Manajer harus memahami beberapa konsep dasar pengujian dasar. Keandalan atau reliability mengacu pada konsistensi dalam mengerjakan tes sementara. Validitas memberitahu apakah tes itu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang ketiga, jenis-jenis tes. Ada beberapa tes utama seperti tes kognitif kemampuan dalam mengukur kemampuan penalaran dan termasuk ke dalam tes kecerdasan. Ada juga tes kemampuan motorik dan fisik dan ukuran mengenai kepribadian dan minat. Yang keempat, sampel pekerjaan dan simulasinya. Dengan sampel yang ada, maka para ahli akan mengevaluasi dan biasanya mereka tidak langsung untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dikarenakan masih banyak beberapa faktor yang melatar belakangi cara kerja seseorang. Bab ke-7, interviewing and candidates. Yang pertama, jenis-jenis wawancara dasar. Manajer menggunakan beberapa wawancara di tempat kerjanya seperti contohnya wawancara penilaian kinerja dan wawancara keluar. Wawancara seleksi, mengklasifikasikan wawancara seleksi menurut yang pertama, seberapa terstrukturnya mereka. Yang kedua, isi mereka, jenis pertanyaan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, bagaimana perusahaan mengelola wawancara. Menghindari kesalahan yang dapat merusak kegunaan wawancara. Yang pertama, struktur wawancaranya. Yang kedua, wawancara lebih baik dalam mengungkapkan beberapa hal daripada yang lain. Yang ketiga, apakah wawancara dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Hal-hal yang dapat merendahkan kegunaan dari wawancara. Yang pertama, kesan pertama. Yang kedua, salah memahami pekerjaan. Yang ketiga, kesalahan urutan pelamar dan tekanan untuk pekerjaan. Yang keempat, perilaku wawancara. Mengembangkan dan membahas dan memperluas tawaran pekerjaan. Pemberi kerja memutuskan kepada siapa di situ akan mengajukan suatu penawaran menggunakan beberapa pendekatan, baik pendekatan penilaian secara subjektif atau pendekatan secara statistik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.